Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Aku Tak Membenci Hujan episode 3. Sebelum lanjut kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 3 ini diawali dengan melanjutkan pada episode sebelumnya, pada saat Una melihat Karang yang sedang dimarahi oleh mamahnya. Una saat itu benar-benar tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Kemudian di sini Karang pun sangat sedih hingga ia pun menangis. Lalu Una pun langsung menghampiri Karang dan berusaha untuk menenangkan Karang. Namun saat itu di dalam dirinya Karang sempat memberontak, seolah-olah kepribadiannya agak ingin keluar menggantikan Karang. Namun untungnya saat itu Una datang tepat waktu dan bisa membuat Karang jadi lebih tenang. Alhasil Karang pun kembali ke jati dirinya yang asli. Lalu entah kenapa Karang yang tadinya menangis dan merasa sedih, tiba-tiba ia berhenti menangis dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia pun pergi meninggalkan Una. Nah, pada saat Una mengejar Karang, tiba-tiba Una pun terjatuh. Alhasil Karang pun membantu Una. Nah, singkat cerita dikarenakan kakinya Una sakit, Karang pun mengantarkan Una ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya Una, Karang pun disambut dengan hangat oleh kedua orang tuanya Una. Nah, ayah dan bundanya Una ini begitu sangat friendly, persis lah kayak Una. Mereka tuh kayak welcome banget gitu loh sama orang yang baru mereka kenal. Bahkan di malam itu mereka mengajak Karang untuk bermain game Uno bersama. Nah, pada saat itu Karang pun terlihat sangat bahagia ketika bermain bersama dengan keluarganya Una. Tentu ini adalah momen yang Karang inginkan di dalam keluarganya. Lalu singkat cerita pada saat Karang mau pulang, tiba-tiba Una meminjam ponselnya Karang. Lalu ia pun menambahkan nomor ponsel miliknya sebagai nomor emergency di ponsel miliknya Karang. Jadi kalau Karang sedang butuh apa-apa atau memang dalam keadaan urgent atau darurat, ia bisa dengan mudahnya menghubungi Una. Kemudian, di sini Karang pun bergegas pulang ke rumah karena ia baru saja dapat kabar bahwa ayahnya dan juga Biru sudah sampai di rumah. Singkat cerita, setelah Karang sampai di rumah, tiba-tiba Biru langsung memeluk Karang. Dan ternyata Biru ini adalah adiknya Karang. Dia memanggil Karang dengan sebutan Mas atau kakak. Kemudian di sini ayahnya dan juga Biru memberikan baju batik untuk Karang, biar mereka bisa kapelan bajunya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba mamahnya datang dan mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Ia langsung mengambil baju yang udah diberikan ke Karang dan ia juga langsung membuangnya ke lantai. Kemudian di sini Biru pun berusaha untuk membela Karang. Namun mamahnya tetap bersikap keras kepada Karang. Sampai akhirnya Karang pun masuk ke kamarnya dan ia pun menangis. Pada saat itu juga tiba-tiba Una mengirimkan Karang pesan. Dan hal itu pun membuat Karang menjadi sedikit lebih tenang. Di sisi lain Una juga terlihat sangat senang karena di hari itu ia menghabiskan banyak waktu bersama Karang. Kemudian setelah itu Biru pun masuk ke kamarnya Karang dan memberikan kembali baju yang tadi dibuang oleh mamanya. Setelah itu Biru pun langsung memeluk Karang dan ia pun menangis. Biru sangat sedih karena Karang selalu diperlakukan tidak baik oleh mamanya. Ia pun berusaha untuk menyemangati Karang dan meminta agar Karang tidak akan pernah untuk pergi dan meninggalkan Biru. Lalu tak lama setelah itu ayahnya juga datang ke kamarnya Karang. Di sini ayahnya juga berusaha untuk menenangkan Karang. Ia juga sempat minta maaf karena perlakuan istrinya itu. Nah, lalu di sini pun terungkap bahwa Karang itu bukanlah anak kandung dari ayahnya dan juga bukanlah kakak kandung dari Biru. Karang ini memang lahir dari rahim mamahnya, tetapi ayahnya bukanlah beliau.
Sepertinya pada saat dulu mamahnya pernah menikah dengan seseorang dan melahirkan Karang. Kemudian ia menikah lagi dan melahirkan Biru. Jadi mereka ini kakak adik tapi beda bapak. Kayaknya sih seperti itu, tapi kita juga masih belum tahu karena pada saat scene itu belum dijelaskan secara detail. Namun di sini ayahnya begitu sangat sayang sekali kepada Karang, meskipun Karang bukanlah anak kandungnya. Kemudian di esok harinya pada saat istirahat sekolah, Una menghampiri Karang dan membawakan bekal roti yang dibuatkan oleh bundanya. Lalu di sini Una malah menyuapi Karang seperti anak kecil. Karang pun terlihat heran, kenapa Una sampai segitunya sama Karang. Bahkan pada saat mulutnya Karang sedikit kotor, Una pun berusaha untuk membersihkannya. Dan di momen ini Karang pun semakin dibuat heran. Dan ia pun juga terlihat salting ketika diperlakukan seperti itu. Begitu juga dengan Una. Nah lalu pada scene berikutnya, pada saat Una baru keluar dari toilet, tiba-tiba Rain dan gengnya menghampiri Una. Dan saat itu Rain terlihat sangat marah kepada Una. Sepertinya ia sempat melihat Una pada saat ia tadi menyuapi Karang. Lalu di sini Rain pun ngaku-ngaku bahwa dia itu pacarnya Karang. Dan ia meminta Una untuk tidak macam-macam lagi dan dekat-dekat lagi bersama Karang. Nah dikarenakan Rain sudah tak tahan lagi dengan emosinya itu, ia pun langsung menampar Una dengan sangat keras. Di sini Una pun terkejut dan merasa kesakitan. Nah karena tidak terima, Una pun menampar balik Rain. Dan sampai akhirnya aksi jambak-jambakan pun terjadi di antara mereka. Namun untungnya saat itu ada Genta, dan Genta langsung memisahkan mereka. Di sini Genta pun berusaha untuk melindungi Una. Bahkan ia sampai membentak-bentak Rain karena sudah melakukan hal itu kepada Una. Ia juga meminta kepada Rain agar Rain tidak lagi mengganggu Una. Kemudian Genta pun langsung membawa Una pergi dari situ. Nah setelah itu Genta pun berusaha mengobati luka memarnya Una dengan mengompres menggunakan es batu. Di sini sebenarnya Una agak risih ketika Genta melakukan hal itu. Nah lalu tak lama kemudian tiba-tiba Karang pun datang dan memergoki mereka berdua. Di sini Karang pun langsung bertanya apa yang terjadi kepada Una. Lalu ia juga berpikir kalau Gentalah yang sudah membuat Una seperti itu. Di sini Genta pun terlihat emosi karena dituduh seperti itu. Untungnya saat itu Una langsung melerai perdebatan mereka. Dan di sini Genta pun terkejut setelah melihat Una memegang tangannya Karang. Ia pun terlihat sangat cemburu. Apalagi pada saat Una lebih memilih pergi bersama Karang dan meninggalkannya. Nah pada saat itu Una tidak berkata jujur kepada Karang mengenai luka memar yang ada di wajahnya. Padahal saat itu Karang berulang kali meminta Una untuk berkata jujur kepadanya. Namun Una tetap ngeles dan mencari alasan lain. Nah dikarenakan Una gak mau jujur, alhasil Karang pun berencana untuk mengeceknya melalui rekaman CCTV. Di sini Una pun berusaha menghalang-halangi Karang karena ia tidak mau memperpanjang masalah ini. Namun akhirnya Karang pun tetap mengecek rekaman CCTV itu. Nah setelah Karang tahu, Karang pun langsung terkejut. Kemudian ia langsung mengkopi rekaman itu ke ponsel miliknya. Lalu ia pun langsung bergegas menuju kelasnya Rain. Nah saat itu Karang benar-benar sangat marah kepada Rain. Di sini Rain tidak bisa mengelak lagi karena sudah ada buktinya. Di sini Karang pun meminta kepada Rain untuk meminta maaf kepada Una saat itu juga. Kalau enggak, Karang bakal melaporkan kepada pihak sekolah dan pastinya Rain akan dikeluarkan dari sekolah itu. Akhirnya ia pun minta maaf meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak sudi meminta maaf kepada Una. Kemudian sebelum pergi dari sana, Karang pun kembali mengingatkan kepada Rain agar ia tidak lagi mengganggu Una. Kemudian setelah dari kelasnya Rain, di sini Una pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Karang karena Karang sudah membelanya. Saking senangnya ia sampai memegang tangannya Karang dengan cukup lama. Nah di sisi yang lain ternyata Genta memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Ia pun terlihat sangat cemburu ketika Una memegang tangannya Karang.
Alhasil di sini Genta pun pergi dari sana dan ia sangat merasa kecewa. Kemudian pada scene selanjutnya tiba-tiba Karang mendapatkan pesan dari ayahnya. Saat itu ayahnya mengingatkan kepada Karang mengenai acara yang harus mereka datangi malam ini. Nah, singkat cerita ternyata di malam itu adalah malam yang spesial untuk mamahnya Karang. Dikarenakan di malam itu ia akan menerbitkan buku barunya. Nah, di sini awalnya mamanya terlihat sangat bahagia ketika akan berangkat. Namun tiba-tiba ia menjadi emosi karena Karang juga ternyata ikut bersama mereka. Lalu mamahnya pun tiba-tiba langsung menyuruh Karang dan meminta Karang untuk tidak ikut bersama mereka. Namun di sini ayahnya dan juga Biru ikut membela Karang. Alhasil mamahnya tidak bisa membuat keputusan itu lagi. Karang pun ikut berangkat bersama mereka. Di tempat yang lain memperlihatkan Thalia yang sedang duduk sendirian menunggu Gladys. Namun ternyata yang datang malah Orion. Di sini sepertinya Gladys dan Orion kerjasama agar Orion bisa berduaan dengan Thalia. Nah, saat Orion datang, di sini Thalia pun menyadari hal itu. Ia menyadari bahwa ini adalah kerjaannya Gladys. Nah, kemudian awalnya di sini Thalia mau memutuskan untuk pulang saja. Tapi Orion berusaha merayunya dan mengajaknya berdiskusi mengenai Karang dan juga Una. Saat itu Orion berpikir bahwa semenjak ada Una, Karang mulai berubah menjadi lebih baik. Nah, sampai akhirnya di sini Orion pun berhasil mengajak Thalia. Sekarang kita balik lagi ke keluarganya Karang. Singkat cerita, pada saat mereka sudah sampai, di sana terlihat begitu sangat banyak sekali tamu undangan yang datang. Lalu Karang pun di sini meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke toilet. Lalu pada saat Karang sedang di toilet, mereka pun naik ke atas panggung untuk menyambut para tamu undangan dan ada sesi wawancara juga. Nah, ketika pada saat ditanyai mengenai anak-anaknya, mamahnya begitu sangat mengagum-agumkan dan memuji Biru. Namun ketika ditanya mengenai Karang, mamahnya terlihat sangat ragu untuk memujinya. Dan pujian itu pun hanya sekedar formalitas pada saat wawancara saja. Kita tahulah gimana aslinya sifat mamahnya Karang ini dalam memperlakukan Karang. Lalu tak lama kemudian Karang pun datang dan diajak ayahnya untuk naik ke panggung. Saat itu Karang juga ditanyain tentang mamahnya. Lalu ia pun memuji-muji mamahnya dengan mengatakan kebaikan-kebaikan dan sikap lembut mamahnya itu. Bahkan saat itu Karang juga mendoakan mamahnya. Dan doa itu begitu sangat tulus. Karang benar mengucapkannya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Berharap mamahnya bisa hidup lebih bahagia lagi. Dan pada saat itu awak media dan para tamu undangan pun begitu sangat terharu. Kemudian mereka pun memberikan tepuk tangan kepada keluarganya Karang. Singkat cerita pada saat perjalanan pulang, mamahnya pun kembali membentak-bentak dan memarahi Karang. Bahkan sampai menyuruh Karang untuk turun dari mobil itu. Biru dan ayahnya kali ini tidak bisa membela Karang. Mereka juga malah kena ikut dimarahi oleh mamahnya. Alhasil di sini Karang pun memutuskan untuk turun dari mobil karena ia tidak mau memperkeruh suasana di dalam mobil. Kemudian pada saat itu Karang pun merasa sangat sedih. Bahkan ia pun terlihat sedang menangis. Kemudian Karang pun mengirimkan Sherlock kepada Una. Bahkan dia juga menelpon Una. Di sini sepertinya Karang sangat membutuhkan Una dan ingin bercerita kepada Una. Namun ketika teleponnya sudah tersambung, tiba-tiba hujan pun turun dibarengi dengan suara petir yang bergemuruh. Hal itu pun membuat Karang menjadi trauma. Lalu ia pun terjatuh sambil memegang kepalanya yang terlihat seperti kesakitan. Di sisi lain, Una pun sangat panik dan khawatir kepada Karang, apalagi saat itu hujannya sangat deras. Lalu Una pun memutuskan untuk pergi dan menyusul Karang. Saat itu terlihat Karang yang semakin menjadi-jadi, sepertinya di sini kepribadian Karang yang lain ingin keluar menggantikan Karang yang saat ini. Namun Karang di sini berusaha untuk melawannya. Lalu saat itu ia pun teringat kembali ke masa lalunya pada saat ia masih kecil. Saat itu mamahnya menurunkan Karang dari mobil pada saat hujan. Mamahnya juga memarahi Karang dan bahkan sampai mendorong Karang hingga ia terjatuh.
Dan hal itulah yang membuatnya trauma saat ini. Lalu tak lama kemudian Una pun datang dan langsung memeluk Karang. Di sini Una pun berusaha untuk menenangkan Karang. Namun tiba-tiba Karang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Dan nada suaranya juga berubah. Di sini Una pun merasa sangat heran. Dan ternyata di sini Karang memiliki kepribadian yang lain selain Aga. Saat itu ia mengatakan bahwa dirinya itu bukanlah Karang, melainkan Banu. Ia berkata bahwa dirinya adalah Banu yang masih berumur 6 tahun. Ia mengatakan hal itu menggunakan bahasa Inggris dengan nada suara yang terdengar seperti anak-anak. Sontak di sini Una pun begitu sangat terkejut. Dan penonton juga pasti akan sangat terkejut. Ternyata Karang tidak hanya memiliki 2 kepribadian, mungkin 3 bahkan bisa sampai lebih. Dan episode 3 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Aku Tak Membenci Hujan episode 3. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye-bye.